warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli dinin walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku dan hadirin yang berbahagia, lebih khusus yaitu anak-anakku MTS Budi Dharma yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan segala rahmat-Nya kepada kita, rizkinya kepada kita semua sekeluarga, yakni rahmat panjang umur, rahmat kesehatan jasmani rohani sekeluarga, sehingga pada saat ini, tepatnya pada tahun ini 2021, kita masih dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang bahagia, tak lupa selawat dan salam tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pada akhir zaman nanti, baik yang masih hidup ini, lebih-lebih nanti pada akhir zaman nanti, di zaman yaumul kiamah, di akhir zaman nanti, kita semua digolongkan kalian Allah sebagai hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan rahmat Allah, pertolongan dari Allah, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang bahagia, sesuai dalam tema atau dalam jadwalnya, yaitu pada hari ini kita kaji yaitu mengenai bab nuzul Al-Quran. Apa bab nuzul Al-Quran? Atau bahasa yang dikenal yaitu nuzul Al-Quran. Hampir semua orang Islam itu memperingati nuzul Al-Quran, dan diperingati di saat dimana, di bulan apakah? Yaitu di saat bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan? Di mana orang-orang, semua orang Islam itu diwajibkan yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan, terkecuali bagi orang-orang yang mempunyai uzur, terkecuali bagi orang yaitu yang tidak berakal sehat, terkecuali bagi orang itu lagi sakit, terkecuali bagi orang itu dalam kondisi tidak berhadas, atau orang itu dalam kondisi hadas atau tidak suci, maka di situ orang tersebut tidak dibolehkan berpuasa. Bagi yang sakit dibolehkan tidak berpuasa, tapi dengan catatan nantinya bila sehat, di dalam Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam yang lainnya disuruh mengqadha atau yaitu membayar fidyahnya. Oke anakku yang berbahagia, kita bahas yaitu mengenai bab nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran diperingati semua orang di dalam bulan suci Ramadan. Mengapa kok diperingati dalam bulan suci Ramadan? Ada apakah di situ? Nuzul Al-Quran diperingati pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 ya, atau hari ke-17 di saat bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan. Kalau orang Jawa yaitu malam 17. Loh, kenapa kok diperingati pada hari itu atau malam ke itu? Nah, karena itulah peristiwa di mana Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu yang telah diberikan, ditujukan untuk siapa? Untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara berangsur, tadi tidak langsung seketika Al-Quran diturunkan itu langsung 5 ayat, 5 juz, 10 juz, 20 juz, seperti itu tidak. Tapi melainkan berangsur-angsur. Tadi bertahap, ya bertahap seperti itu. Dan Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nuzul Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Alaq.
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah Al-Quran, surat dan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril sebagai malaikat pengantar wahyu yang ditujukan untuk baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk bekal umatnya, untuk bekal kita semua. Agar apa? Satu, bila kita kebingungan di dalam masalah pedoman, masalah aturan apa, kita kembali kepada Al-Quran. Bila kita merasa gelisah, merasa sedih gimana, kita mengaji dalam Al-Quran. Sebagian dari Allah firman-Nya, inna nahnu dzikra, dan sebaik-baiknya kita berbicara adalah berzikir, dan berzikir itu adalah apa? Dalam membaca Al-Quran. Dengan itu anak-anakku yang berbahagia dan para pemirsa yang melihatnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekedar kita lihat, kita tonton, kita baca salah bla 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 bla. Perlu kita manai juga apa yang terkandung dalam ayat itu, apa yang terkandung di dalam surat itu. Dengan itu kita masukkan atau kita maknai dalam hati secara membacanya, agar apa? Kita merasainya, tahu apa di dalam ayat tersebut perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dengan itu insya Allah barulah bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat hati. Nah, sebagai obat, sebagai pedoman, sebagai kunci, dan sebagai hukum-hukum dan hukum-hukum apapun. Bahkan di situ sebagai katakan obat adalah apa? Segala penyakit itu ada di dalam Al-Quran itu, Al-Quran Karim. Dengan itu anakku yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita ini atau kalian itu enggan membaca Al-Quran. Bacalah, bacalah, bacalah. Walaupun itu dalam sehari cuma 2 ayat, 3 ayat atau 1 ain. Bila kita tahu kebesaran itunya, rahmatnya, Masya Allah luar biasa. 1 kali huruf hijaiyah yang engkau baca itu adalah diterimakan oleh Allah, yaitu 10 rahmat atau 10 pahala. Ya. Bila engkau baca 2 kali, sudah mendapatkan 20 pahala. Kalau baca 3 huruf, kau dapatkan 30, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan itu, Masya Allah, kita niatkan ilahiyah mutmainah karena Allah, insya Allah segala sesuatunya itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan yang kita baca itu nanti akan menjadi wujud. Wujudnya apa? Di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nantinya akan mewujudkan suatu amal atau wujud sosok yang baik di saat kita dipanggil oleh Allah. Di saat kita mau disiksa oleh Allah, siapa engkau? Aku adalah amal Al-Quran yang engkau baca di masa kamu hidup. Masya Allah, Masya Allah, Allah Akbar, kebesaran Allah. Tapi pula sebaliknya, bila mana di antara kita menyanyiakan Al-Quran, bahwa bahkan malah berbuat sesuatu kezaliman, kemaksiatan dalam bersuci Ramadan, Masya Allah, na'udzubillah, maka enggan nantinya bila kita ini akan meninggal atau kembali pada Allah SWT, nantinya sesuatu hal yang datang itu adalah akan sesuatu itu yang kita lakukan di dunia itu nanti akan menghukum kita sesuai di dalam anak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Anak-anakku yang berbahagia, jadi nuzul Al-Quran sudah pasti diperingati adalah tanggal 17 ya. Tadi itu ayatnya 5 yang pertama yang diturunkan oleh Allah. Ada pertanyaan lagi, apakah nuzul Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Walaupun sama, 2 hari atau 2 nama itu adalah sangat istimewa kedua-duanya. Sama itu adalah hari di mana itu adalah untuk Allah menurunkan Al-Quran atau Allah menurunkan Al-Qurannya. Ya, satu itu nuzul Al-Quran sudah pasti diperingati pada malam 17.
Tapi bila mana yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar itu datangnya di saat waktu atau tanggal ganjil di saat bulan suci Ramadan. Ya, menurut dalam kebijakan ulama atau orang sufi, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah satu, di siang hari tidak panas, cuacanya itu mendung-mendung, anginnya itu semampai-semampai. Dan di saat malam itu enggak mendung juga, tapi anginnya itu enak, seperti itu. Suasananya itu sangat sunyi, pokoknya itu lain dengan biasanya, seperti itu. Dengan itu katanya dari orang sufi atau kebijakan dari para ulama, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itulah. Dan tandanya satu di tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29, bahkan mungkin tanggal 30 bila menentukan memang itu adalah puasa itu sampai 30 hari. Itu hanya kira-kira dan tanda-tanda kepastian yang Allahu a'lam. Hanya kita diperintahkan di saat waktu-waktu malam ganjil itu kita disuruh memperbanyak satu apa, membaca Al-Quran, beramal-amal soleh dan yang lain-lainnya. Karena itu anakku yang dimuliakan oleh Allah serta pemirsa yang melihat dan yang mendengarkannya, perbedaannya adalah bila nuzul Al-Quran itu sudah pasti diperingati pada malam 17, dan ayat atau Al-Quran yang pertama dikirim oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan bila malam Lailatul Qadar itu datangnya masih belum bisa ditentukan, hanya ciri-cirinya saja. Nah, dan sedangkan yang ayat atau Al-Quran yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan itu anak-anakku bisa dilihat apa makna terjemah dari Al-Quran tersebut, yaitu surat Al-Qadar, mengenai berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Anak-anakku yang berbahagia, jadi itu tadi adalah sebuah cerita atau risalah di mana Al-Quran diperingati, dan perbedaannya antara Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar, Al-Qurannya dan bab-babnya. Dengan situ anakku insya Allah bisa memilah, bisa membedakan perbedaan bab demi bab tadi itu. Dan sebagai penutupnya Pak Ilham akan memberi yaitu tugas bisa ditulis. Nanti setelah ditulis nantinya dikumpulkan, yaitu yang pertama, satu, tanggal berapakah nuzul Al-Quran diperingati. Dua, siapakah yang bertugas menyampaikan wahyu Allah. Tiga, surat apakah yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Empat, samakah nuzul Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Itu tolong dijelaskan sesuai yang tadi Pak Ilham sampaikan. 5. Kapan datanya malam Lailatul Qadar? 6. Surat apakah yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar? Dan yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh yang terakhir, yaitu tulislah surat yang berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Baik anak-anakku yang bahagia, yang saya cintai, itu tadi sekelumit tausiah atau kultum yang Ustaz Ilham sampaikan. Semoga
semua ini dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wa dunya wal akhirat. Walaupun kita secara daring pembelajaran ini, syukur alhamdulillah kita semua diberi rahmat oleh Allah kesehatan, sehingga pada tahun ini kita masih dapat bertolakul ilmi, baik itu mengenai kegiatan pondok Ramadan di MTS kita, sekolah kita yang sangat kita cintai ini, yaitu MTS Budi Dharma, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga segala sesuatu aktivitas yang kita jalankan, yaitu bertolakul ilmi, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara